Oke guys, kembali lagi. Kali ini saya akan menjelaskan materi Bunpol pada hari Jumat tanggal 26. Yang pertama itu ada dekimas. Dekimas kalau ketemu dengan kata benda itu langsung aja ketemu dengan ga terus dekimas. Kalau dekimas ketemu dengan kata kerja itu harus dibendakan dulu kata kerjanya, itu dibentuk jisoke ya minasang. Terus ditambahin koto ga dekimas. Itu sama aja, ini artinya bisa. Contohnya, watashi wa ryori ga dekimasu. Saya bisa memasak. Watashi wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Saya bisa membaca kanji. Selanjutnya itu ada shumi ya minasang. Kalau menjelaskan tentang hobi itu hobinya itu adalah kata benda biasa, itu langsung ketemu des. Kalau hobinya itu kata kerja, itu dibentuk jisoke dulu, terus ketemu koto des, yang artinya hobi saya adalah. Contohnya ini, watashi no shumi wa supotsu desu. Hobi saya adalah olahraga. Supotsu desu, olahraga. Terus yang kedua ada watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. Hobi saya adalah menonton film. Selanjutnya ada ga suki desu, itu menggunakan kata kerja bentuk kamus juga, terus kata sifat i-nya ada, terus kata benda nanya ada, dan ini menggunakan koto. Ini kotonya tuh bisa diganti dengan no ya minasang. Contohnya keiki o sukuru koto ga suki desu. Suka membuat kue. Kalau keiki o sukuru no ga suki desu, suka membuat kue. Pokoknya ini bisa memakai dua-duanya, bisa koto atau bisa no. Terus bisa juga ininya diganti dengan kata benda lagi. Terus selanjutnya itu ada nenani maeni, yang artinya sebelum. Menggunakan kata kerja jishoke. Terus kalau kata benda itu menggunakan partikel no. Contohnya abiru maeni, sebelum mandi. Kalau menggunakan kata benda itu ryori no maeni, menggunakan partikel no, terus artinya sebelum memasak. Oh ya minasang, kalau lamanya waktu itu biasanya kan menggunakan partikel no ya minasang. Boleh menggunakan partikel no. Nah, kalau di yang maini itu ini tanpa partikel ya minasang, tanpa partikel. Terus artinya itu yang lalu atau sebelumnya. Contohnya, ichi jikan maini, 1 jam yang lalu, atau 1 jam sebelumnya. Ini sama aja. Terus kalau yang madeni itu artinya itu bukan sampai dengan, tapi pada sampai. Ini ni-nya itu diartikan pada, terus ininya sampai, pada sampai. Contohnya, niji madeni nete kudasai, tolong tidur pada sampai jam 2. Terus kalau satuan, kalau yang tadi kan lamanya waktu kan nggak pakai partikel ya. Kalau yang satuan atau keterangan waktu itu tetap menggunakan partikel no ya minasang. Contohnya hitori no maini, sebelum 1 orang. Terus selanjutnya itu ada bentuk ka, yang artinya itu ketidakpastian.
menggunakan kata kerja futsuke, kata sifat i-nya tetap ada, kata sifat na-nya hilang, dan kata benda itu tanpa partikel apapun, langsung tempel aja ke ka. Terus kalau ka yang ini tuh menggunakan kata tanya ya minasang. Contohnya itu nani, dare, itsu, nanji, doko. Doko itu kata tanya kan. Yang 5W1H kalau yang dalam bahasa Inggris. Contohnya denshaga. Denshaga kanji ni kuruka. Denshaga nanji ni kuruka wakarimasen. Keretanya akan datang jam berapa, pada jam berapa, tidak tahu. Nah, kalau yang selanjutnya ini kadoka itu yang artinya atau tidaknya. Kalau yang tadi kan ini menggunakan, kalau kanya aja kan ini menggunakan kata tanya ya minasang. Kalau yang kadoka itu tanpa kata tanya, harus diingat-ingat ya minasang. Menggunakan kata kerja futsuke, kata sifat i-nya ada, kata sifat dan kata bendanya itu tanpa partikel, tanpa apapun. Yang na juga hilang, kata benda tanpa apapun. Terus yang contohnya ini shacho wa jimusho ni iru ka doka wakarimasen. Direktur ada atau tidaknya di kantor, tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, terus selanjutnya ini ada bentuk ikokei sama tai. Itu kalau digabungkan dengan to omoteimasu atau to omou, yang artinya kalau ikokei ketemu dengan to omoteimasu itu artinya bermaksud. Kalau tai ketemu dengan to omoteimasu atau to omou itu artinya bermaksud ingin. Oke, kita ke contoh bentuk ikokei-nya ya minasang. Itu yang pertama ada kakou, yang artinya itu ayo menulis. Yang kedua koyo, ayo datang. Oke, kita contoh ke to omoteimasu, yang ikokei dibentuk to omoteimasu. Nichiyoubi wa umi e iko to omoteimasu. Hari Minggu, kita langsung ke belakang, bermaksud pergi ke laut. Contoh yang kedua ini yang menggunakan tai to omoteimasu. Nichiyoubi wa umi e ikitai to omoteimasu. Ini dibentuk biasa aja minasang, tapi yang bentuk mas, ikimas itu tapi masnya hilang, berarti ikitai to omoteimasu. Yang artinya hari Minggu bermaksud ingin. Tai di sini artinya ingin. Bermaksud ingin pergi ke laut. Ini sama aja minasang, tapi kalau yang bermaksudnya aja kan itu menggunakan ikokei. Nah, kalau yang bermaksud ini ingin itu menggunakan tai ya minasang. Terus selanjutnya ini ada nainani sumori desu sama nainani yotei desu. Sama-sama menggunakan bentuk kata kerjanya itu kata kerja jishokei atau nai. Kalau yang sumori itu artinya bermaksud. Kalau yotei itu berencana. Nah, apa bedanya sama yang ini? Kalau yang tadi kan ketemu perubahannya itu ikokei ya minasang, sama tai. Nah, kalau yang bermaksud yang ini itu perubahannya jisho atau nai. Oke, contohnya Nihon e ikanai sumori desu. Sumori desu. Kita ngertinya dari belakang dulu. Bermaksud tidak pergi ke Jepang. Oke, contoh yang kedua itu Rainen Nihon no kyoshitsu wo hiraku yotei desu. Tahun depan berencana membuka kelas bahasa Jepang. Oke, selanjutnya itu ada
kata tanya ka itu tidak selalu diartikan kah. Tapi kalau kata tanya ka bertemu dengan kata tanya lagi, itu berarti kahnya itu enggak diartiin ya minasang. Oke, contohnya osake o nomimasu ka? Apakah? Kalau yang enggak ada kata tanya kan apakah minum osake atau bir. Terus yang kedua itu kalau ada kata tanyanya nani o nomimasu ka? Itu kanya yang ini tuh enggak diartiin ya minasang, tapi langsung ke minum apa. Oke, yang terakhir ini ada bentuk masenka yang artinya permintaan dan jawabannya. Contohnya isho ni nomimasen ka, yang artinya mau tidak minum bersama-sama. Nah, kalau jawabannya negatif itu kita menggunakan i. Daijobu kekkou. I itu kayak i menolak. I yang ini tuh i yang menolak ya minasang. Tidak gitu. Iye i des, tidak apa-apa gitu. I daijobu ini dikasih iya ya minasang. Iye kalau menolak itu iye. Terus ada dekimasen atau ikemasen yang kita udah jelasin kemarin. Terus ada sumimasen. Sumimasennya itu sumimasen, saya tidak bisa minum gitu. Saya maksudnya saya kayaknya saya mau langsung pulang aja gitu, nggak mau minum bersama. Terus dame itu tidak boleh. Choto ini tuh, kalau choto yang panjang ini ada titik-titiknya itu berarti artinya menolak ya minasang. Kalau yang choto titiknya itu aja kayak sebentar gitu ya, artinya sebentar, lebih ke positif. Terus ada mazu juga. Nah, kalau kita jawabannya positif itu sama aja menggunakan i daijobu sama sumimasen. Tapi kalau yang ini tuh biasanya di belakangnya itu menggunakan ne. Ne boleh loh. Terus daijobu yo, tidak apa-apa loh. Terus yang sumimasen itu lebih ke positif ya minasang. Oke, selanjutnya itu ada yang tadi kan masenka yang permintaan. Nah, kalau yang kedua ini itu masyoukanya yang bentuk penawaran. Contohnya tetsudai masyouka, maukah dibantu gitu. Maukah saya membantu, maukah dibantu oleh saya gitu. Misalnya dibawain barang gitu, kita kan nawarin jasanya. Terus jawabannya, kalau jawabannya negatif itu sama aja. Tapi kalau yang masyouka itu ada iyo, tidak loh, tidak apa-apa loh. Misalnya iye, iyo, berarti kan tidak apa-apa loh. Berarti kan itunya nggak mau dibantu. Saya juga bisa sendiri gitu bawanya. Terus yang selanjutnya itu ada daijobu, sama aja. Kekkou cukup. Iye kekkou desu, tidak gitu, sudah cukup. Dekimasen atau ikimasen, terus dan lain-lain. Ininya yang bentuk negatif. Ini sama aja kayak tadi ya misal. Terus kalau yang positifnya itu, jawaban positifnya itu ini boleh loh, hai ini. Terus ada daijobu ka, apakah tidak apa-apa. Terus yang selanjutnya itu selanjutnya itu ada yoroshiku onegai shimasu, minta tolong bantuannya gitu. Kalau yang ini onegai shimasu, hai onegai shimasu, misal ya minta tolong gitu. Terus ada arigatou gozaimasu, hai arigatou gozaimasu, ya terima kasih tolong bantuannya. Terus ada sumimasen, maaf merepotkan gitu. Sumimasen yang positif ya minasang, maaf telah direpotkan.
Oke, cukup sekian.